Celebrity Fresh. Informasi kali ini bakalan menghadirkan sesuatu yang baru di layar kaca Nusantara TV. Wah, kira-kira ada apa ya Besti? Daripada penasaran, langsung saja ini dia informasinya. Besti, ada yang baru nih di Nusantara TV. Berfokus menyampaikan informasi yang akurat lewat diskusi mendalam dengan berbagai narasumber, Nusantara TV mempersembahkan program baru, Suara Nusantara, yang akan dibawakan oleh news presenter Anissa Dasuki. Wah, kira-kira seperti apa ya persiapan Kak Anissa buat program Suara Nusantara? Masyarakat Indonesia khawatir terhadap fitnah digital dan ujaran kebencian. Yang sering muncul justru perdebatan tanpa dialog, opini tanpa verifikasi, komentar tanpa empati. Mari kita berhenti sejenak. Pak Anies. Periksa sumbernya, baca sampai selesai, periksa faktanya. Saya Anissa Dasuki, saksikan Suara Nusantara. Tayang perdana 12 Agustus, eksklusif di Nusantara TV. Tunggu, harap tenang, tidak. Jadi nanti di Nusantara TV akan ada Suara Nusantara. Tahu kamu? Pastinya merasa sangat terhormat bisa menjadi host talk show yang memberikan edukasi kepada masyarakat. Bukan hanya perdebatan kosong, berantem, tapi mengisi literasi masyarakat Indonesia dan mencerdaskan masyarakat Indonesia tentunya. Lewat Suara Nusantara, Kak Anissa berharap bisa menghadirkan informasi yang dapat membantu masyarakat Indonesia agar tak tersesat di informasi yang salah alias hoax belaka. Mengedukasi, riset, mengumpulkan data, mengumpulkan informasi, sekali lagi supaya bisa mengedukasi masyarakat tidak tersesat di informasi yang salah. Nah Besti, kalau kita biasa melihat Anissa Dasuki versi serius, kali ini kita bakalan bongkar fakta-fakta menarik di balik seorang Anissa Dasuki. Buah atau jus? Jus. Tapi suka makan buah nggak sih? Nggak bisa makan buah. Kenapa tuh? Ngilu dengar suara kers-kers di mulut gitu dari kecil. Jadi semuanya di jus. Kayak apapun buah itu. Iya, kecuali pisang. Tapi pisang itu bukan buah ya, pisang adalah pengganti makan. Sayur favorit? Kangkung Kenapa? sama brokoli, enak. Tapi saya nggak sih kalau makan kangkung tuh akhirnya nantinya jadi ngantukan. Oh, itu ada teorinya panjang. Jadi karena biasanya kita memakan kangkung itu lebih daripada porsi tubuh kita bisa mencerna. Jadi karena sistem pencernaannya bekerjanya lebih berat, karena mengolah si kangkung itu jadinya ngantuk. Gitu. Iya katanya, coba ditanya ChatGPT. Air putih atau kopi? Kopi dan air putih. Berarti kalau minum kopi biasanya berapa kali dalam sehari atau justru hitungannya seminggu dalam? Kopi berapa hari sekali? Saya pakai maksimalnya aja ya. Maksimal 5. Wah, ternyata Kak Anissa bisa konsumsi sampai 15 kopi sehari loh Besti. Wah, ini sih pasti karena bekerja keras banget ya. Pokoknya sehat-sehat terus buat Kak Anissa dan pastinya kita tunggu banget nih program Suara Nusantara yang bakal dibawakan oleh Anissa Dasuki. Besti, kabar selanjutnya datang dari Bobby Tinca yang ungkap soal kafe miliknya yang digondol maling hingga mengalami kerugian yang cukup banyak. Seperti apa informasinya? Langsung saja ini dia. Besti, masih ingat dong dengan sosok Bobby Tinca yang selalu sukses menghibur penonton lewat peran yang ia bawakan? Lama nggak muncul di layar kaca, ternyata Bobby sekarang punya kesibukan baru yang jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Meninggalkan gemerlapnya dunia hiburan Jakarta, Bobby Tinca kini memilih hidup tenang di daerah dan membangun usaha kuliner nih Besti.
Perjalanannya tentu nggak mudah. Bermula dari modal hanya Rp100.000 untuk mulai usahanya dengan berjualan dimsum dan boba. Dari Jakarta, dari tinggal di kota pindah ke kampung, bingung mau usaha apa, mentok akhirnya dana yang ada kita pakai buat apa nih, akhirnya buka usaha ini gitu. Dari niat cuma warung doang, sekotak warung es boba. Ini aja nih? Iya, sekotak Awalnya nih ya, ruangan Bang? ini sekotak ini nih, warung es boba, dimsum bikin sendiri, modal cuma 100.000 waktu itu. Terus kayu-kayu ini ngutang sama tukang kayu di atas, sama material, barang-barangnya dari adik saya punya usaha es juga, belajar dari dia juga. Bobby akhirnya menemukan menu andalan yang unik banget, yaitu bakso rawit kotak. Lucunya bentuk kotak ini tercipta bukan karena disengaja, tapi karena Bobby nggak bisa bikin bakso bulat nih Besti. Bikin bakso rame, cuman kan bikin bakso kan bulat-bulat tuh, saya nggak bisa gitu yang gimana caranya. Oh jadi kukus aja dibuat kotak-kotak, malah unik, jadi orang kampung sini kan bakso kotak, padahal gitu, nyari cepet ya, jadi cepet gitu, unik. Akhirnya orang suka saya tambahin cabai rawit di dalamnya, bakso rawit kotak gitu. Jadi orang jadi ikon di sini bakso rawit kotak. Teman-teman yang tadinya dari Jakarta jauh nggak pernah silaturahmi, akhirnya hubungin saya mau silaturahmi di sini, datang kebantu sama mereka teman-teman tuh, teman-teman kekuatan entertainment sosmed yang gitu. yang akhirnya posting tanpa diminta, tanpa direpotin, mereka dengan tulus hati kesini datang untuk kayak silaturahmi sama saya niatnya gitu. Meski masih ada rasa rindu dengan dunia entertainment, tapi Bobby mengaku lebih memprioritaskan keluarga dan ketenangan hatinya saat ini. Ya prioritasnya kan pertama anak, keluarga, terus saya lagi bersaing warung, tapi kalau harus saya tinggalin buat syuting stripping, rasanya saya nggak ambil gitu. Kalau rindu pasti ada, manusiawi, karena kan langsung berbalik ya, dari mulai yang orang mengeluhkan di panggung, di mana syuting, ada di balik layar. Sekarang saya harus ketemu langsung customer yang benar-benar nyapa dengan tulus, kita tanggepin dulu susahnya, jadi memposisikan diri sebagai orang biasa juga. Itu ternyata challenge baru buat saya dan belajar lagi gitu. Namun di tengah kesuksesan warungnya yang makin ramai, musibah datang menimpa nih Besti. Suatu malam saat hujan deras, warung Bobby dibobol maling. Gak tanggung-tanggung, maling tersebut menggasak banyak barang, mulai dari stok makanan sampai kabel-kabel listrik pun ikut ditarik. Apa aja, Mas? 7 udah hilang, terus telur beranjang hilang, terus bakso goreng di kulkas hilang, 2 box kopi instan itu ya, Mas? kopi instan yang memang pokoknya mix kopi banyak itu yang harus kita jual hilang. Terus kemudian dandang yang zaman dulu itu yang warna tembaga itu hilang. Itu mama saya sedih banget, di part itu mama sedih. Bobby memperkirakan total kerugian mencapai Rp5 juta. Angka yang cukup besar bagi bisnis yang baru merintis. Kalau di total cuma 5 jutaan, nggak besar. Cuman ya kita keras lagi butuh ini, nggak ada, itu kesalnya di situ aja sih. Tapi benar kata pepatah ya Besti, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah kejadian itu, Bobby justru mendapatkan bantuan yang tak terduga dari seorang sahabat yang mengirimkan uang Rp20 juta. Kan saya beli gas itu sebelumnya cuman punya uang sisa dari hasil belanja. Jadi uang malam dibelanjain, disisain, cuma buat perputaran. Kalau ada kita pakai uang itu Rp2 juta. Kemudian kepake beli gas Rp1.980.000, sisa Rp2.000. 4 jam kemudian diganti 20 juta sama orang. Masya Allah, tabarakallah, Allah baik, Masya Allah. Wah, benar-benar definisi diganti dengan yang lebih baik ya Besti. Meskipun kena musibah, Bobby Tinca tetap positif dan malah diganti berkali-kali lipat sama Tuhan. Benar-benar menginspirasi kita semua buat gak gampang menyerah kalau lagi ngerintis usaha ya Besti.
Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena Celebrity Fresh akan segera kembali dengan informasi panas lainnya. So, stay tune terus di Celebrity Fresh.